Selamat pagi, Pak. Iya, siang nih Pak. Ya, kalau di Surabaya di sini tiap hari pagi terus, Pak. Oke. Jadi saya Adi Hartono dari Surabaya. Bapak namanya? Gunawan. Tapi saya Gunawan. kok nama saya nggak berubah ya? Saya juga nanti cek lagi deh. Mungkin Zoom-nya harus dimandiin kembang, Pak. Supaya mau ganti nama. Hmm. Oke, Pak Gun, di mana lokasinya? Saya di Tangerang, Pak. Gimana, Pak? Di Tangerang. Tangerang, oke. Jadi tadi Anda bilang sudah pernah beli saham, betul, Pak? Betul. Sudah berapa lama di bursa? Baru aja, Pak. Kira-kira? Baru aja. Kira-kira saya ada 4-5 bulan, Pak. Mantap. Berarti Anda masuk ketika market mulai naik. Teorinya saat ini foto Anda banyak cuannya. Betul atau salah, Pak Gun? Betul. Tapi Ada beberapa yang saya lepas terlalu cepat. oke. Karena Tapi selama ya gimana, Pak? karena waktu itu salah dana lah buat saya. Jadi saya mau nggak mau ada rilis cairkan dana. Jadi ada kerugian gue sedikit lah. Maksudnya kerugian artinya Anda jual saham, udah profit, berikutnya tambah terbang gitu kah? Betul. Oh, kemudian Anda mikir, waduh, tahu gitu nggak gue jual kemarin gitu ya, Pak ya? Karena waktu itu saya membeli sahamnya bukan berdasarkan analisa-analisa lain, tapi berdasarkan kebutuhan pasar. Contohnya gimana? Yang saya beli biasanya saham-saham energi. Oke. Apa yang dibutuhkan pasar, Pak? Begini, kebetulan pekerjaan saya itu basicnya energi. Jadi saya tahu kalau energi untuk di dunia itu biasanya itu kapan fluktuasi naik, kapan fluktuasi turun. Itu yang saya lihat. Oke. Biasanya dari situ saya bisa prediksi ini harga saham itu untuk energi itu akan naik. Oke. Tapi juga saya melihat cadangan mereka berapa banyak, masih jangka waktu berapa lama mereka bisa operasi, itu yang saya tidak melihat dari fundamental technical dan sebagainya biasanya kurang memahami di situ. Tapi saya melihatnya, seperti contohnya AAD, saya bisa lihat dengan mereka punya market cap segini besar, terus perkembangannya akan segini besar. Contohnya waktu kemarin melewati winter, pasti mereka punya market akan naik. Tahu biasanya saya harga akan meluncur di winter atau bullish di winter. Oke, Anda sudah ngerti itu semua. Cuman kenapa kok Anda buru-buru jualan? Setelah itu tambah terbang, Pak? Jual itu malah adro. Saya jual karena waktu itu saya ada kesalahan analisa mengenai energi terbarukan. Emang kenapa, Pak, dengan renewable energy, Pak? Karena energi terbarukan buat saya cuma jargon saja. Itu ya sedikit miss analisa saya. Dan ternyata yang terjadi? Yang terjadi saya rasa spekulasi ya, tetap jargon menurut saya. Semua orang yang beli emas tahun lalu, kalau ada tahu orang beli emas itu dikatain spekulasi, Pak. Tapi ternyata emas rally panjang, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Enggak, karena begini, Pak ya. Untuk energi terbarukan di Indonesia ini, di dunia ini, sampai hari ini, itu tidak sesudah berpuluh-puluh tahun, ya, itu yang dicapai cuma 5%, Pak, dari seluruh energi yang ada. Oke, terus diapain, Pak? Ya, sampai hari ini tidak ada breakthrough baru yang boleh kata bisa menggantikan energi fosil. Belum ada, Pak. Jadi kemudian ceritanya begitu indah sesungguhnya. Tidak ada teknologi baru. Meskipun dia bicara baterai untuk boleh kata tetap mahal untuk pembuatan baterainya. Oke, gini Pak Gun, Anda kelihatannya sangat pintar sekali, Pak. Pertanyaannya, selama 5 bulan ini, porto Anda udah cuan berapa? Pak bilang. Tidak banyak lah, Pak. Itu. Anda bisa jelasin proyek sektor energi panjang lebar, tapi kenapa kok Anda belum cuan banyak, Pak? Dananya Nah, itu dia, ya. Apakah Anda bisa punya porto yang Anda bisa tunjukkan bahwa Anda lagi cuan gede di sektor energi sekarang?
Nah, itu kan ya. Nah, jadi Pak Gun, saya punya tips buat Anda. Mau, Pak? Iya, silakan, Pak. Itu semua analisis adalah bullshit, Pak. Ya. Di market tidak bisa Anda prediksi pasti. Nggak peduli Anda adalah orang yang usaha di sektor energi. Karena namanya market, Pak. Anda tidak akan pernah tahu, Pak, apa yang terjadi pasti esok hari. Ya. Tahun lalu orang nggak pernah ngerti bahwa emas bakal naik banyak. Tapi orang yang beli saham Antam, Pak, per hari ini udah cuan di atas 100%. Ya. Dan orang baru ngerti bahwa emas itu bagus. Ya. Jadi intinya Anda nggak usah capek-capek menganalisis sebuah sektor, bla bla bla. Itu bikin Anda tambah pusing. Meskipun Anda ngerti bahwa misalnya sebuah sektor itu cerah sekalipun, untuk Anda bisa beli saham itu tetap butuh namanya nyali, Pak. Ya, nyali. Ya, jadi beli saham itu nggak cuma pakai duit, Pak, tapi juga pakai nyali, Pak. Kudu berani, Pak. Ya, jadi saya sering ketemu, Pak, analis profesional, pinter sekolahnya, IPK tinggi, kerja di perusahaan konsultan asing, tapi dia nggak berani beli saham. Buat apa? Berlindung di balik NDA, tak ada guna. Ya, lalu gimana caranya beli saham benar, Pak Adi? Maka itulah saya akan bagi ilmunya hari ini. Gimana menurut Anda, Pak Gunawan? Siap. Apakah Anda bersedia, Pak, untuk buka hati pikiran, untuk belajar ilmu baru yang berguna? Kalau tidak bersedia, nggak mungkin saya ada di sini, Pak. Mantap, ya. Jadi itulah alasan saya dulu, rambut saya nggak gondrong-gondrong, karena kebanyakan baca laporan fundamental. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya, Pak Gun. Sama-sama, Pak.